Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Di kesempatan ini saya, Marta Magdalena dari SD Mase Jepara akan membagikan aksi nyata tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, pemahaman kurikulum dan pembelajaran. Murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. Pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru. Struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Tentang kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya. Hal yang sepatutnya menjadi acuan utama kurikulum adalah murid. Kurikulum mempunyai sifat dinamis. Faktor yang bisa memengaruhi adaptasi kurikulum adalah geografi. Perbedaan murid zaman dahulu dengan murid zaman sekarang adalah sisi penyampaian materi. Dahulu guru menyampaikan materi ibarat air dituangkan ke dalam gelas. Namun sekarang guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mendampingi apa yang murid butuhkan. Mengapa kurikulum perlu diubah? Agar relevan dengan perkembangan zaman, dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa, dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum itu dinamis, bukan statis. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Keadaan masing-masing sekolah itu berbeda-beda. Keadaan sekolah dan sekitar berbeda-beda. Murid juga berbeda-beda. Ada perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah. Perubahan juga terus terjadi di sekitar kita. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid di sekolah. Hal ini bisa diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan agar memudahkan dalam implementasinya. Tujuan kurikulum perlu diubah. Mendapatkan pembelajaran yang bermakna untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kurikulum terus berkembang atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Kurikulum merdeka dalam pembelajaran. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal
agar murid memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. 1. Prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid. 2. Capaian pembelajaran. Sebagai acuan pembelajaran, capaian pembelajaran diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran dibuat untuk rentang waktu satu fase. Dimensi-dimensi dalam profil pelajar Pancasila dibangun sejak fase pondasi di PAUD hingga lulus SMA atau SMK. 3. Struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Dalam kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka, terdapat program yang memberikan pembelajaran konstekstual dan mengasah kemampuan berpikir murid. Program ini mempunyai 7 tema yang dapat dipilih oleh sekolah untuk dieksplorasi. Program tersebut adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 7 tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah kearifan lokal, gaya hidup berkelanjutan, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, wirausaha, dan berrekayasa dan berteknologi untuk NKRI. Demikian aksi nyata tentang kurikulum merdeka yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam dan bahagia.